Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdi yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladzi yurdika anna ya karim walhamdulillahil alamin. Di pagi yang mulia ini, pagi yang ceria, kita sudah tidur dengan nyenyaknya, bangun dengan gembira, dengan membaca tahmid memuji Allah, dan kita di awal pagi ini seperti biasa kita isi 5 menit ke 10 menit kita isi kekosongan rohani kita. Rohani manusia itu kosong, rohani manusia itu haus, lapar, perlu diisi. Itu maka ada ilmu, ada Quran, ada hadis. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita bincangkan tentang kisah salihin. Manusia perlu kepada kisah salihin. Orang yang ingin maju, ingin sukses, mesti banyak koleksi kisah salihin dalam kehidupannya. Sama ada dia tahu ceritanya, ataupun ada bukunya kemudian dia baca, ataupun dia dengar ceramah-ceramah tentang kisah salihin. Apa perlunya kisah salihin? Kisah salihin yang kita minta kepada Allah dalam kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Kita tahu perjalanan hidup kita ini banyak yang tak betul. Ihdina, bimbinglah kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Jalan yang betul, jalan orang yang Engkau limpahkan rahmat kurniamu ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka itu? Orang itu nabiyin, para nabi, as-siddiqin, para siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi belajar kisah salihin merealisasikan Al-Fatihah yang dibaca dalam salat. Orang yang tidak ada koleksi kisah salihin dalam hidupnya, berarti hidupnya mungkin meraba-raba ataupun hidupnya tak tentu arah. Baik, dalam kisah Al-Fudail bin Iyad yang hidup tahun 107-187 Hijrah, abad kedua Hijrah, kita dah ceritakan tentang macam mana dia berkomunikasi dengan jemaah, macam mana dia menjinaki hati jemaah. Kita dah sebut dalam 2 halaqah. Ini halaqah yang ketiga, apa pengajaran yang tersirat di balik yang tersurat. Kita dalam hidup ini kalau ingin maju mesti banyak mengambil yang tersirat di balik yang tersurat. Perkara yang tersirat tidak dapat disuratkan karena banyaknya. Saking banyaknya perkara yang tersirat ini tidak dapat disuratkan, itu maka tersirat namanya. Tapi di sini kita sudah tulis beberapa poin tentang benda yang tersirat, perkara yang tersirat dalam kisah Al-Fudail bin Iyad dengan jamaah. Kemarin sudah dibincang 2 poin, sekarang poin yang ketiga. Jangan lupa bahwa hidup ini dalam perjalanan. Kita ini berjalan. Persinggahan pertama alam barzakh. Seterusnya hari pembalasan. Lantas destinasi terakhir surga atau neraka. Mudah-mudahan surga ya, Jannatul Firdaus insyaallah. Dalam hal ini sebagai contoh rujuk pengistilahan seperti dalam karya ulama-ulama dulu, karya kitab Turas, contohnya Syiarus Salikin, Hidayatus Salikin. Nah, di sana dikatakan salikin, orang yang berjalan. Qasidin, orang yang berjalan. Salik, orang yang berjalan. Salik itu orang yang berjalan. Itu maka orang dulu, ulama dulu tidak sia-sia membuat tajuk buku. Hidayatus Salikin, panduan orang dalam perjalanan. Perlu dibaca ya. Itu hebatnya kitab Turas. Dengan kata lain, perjalanan dalam alam fana berakhir dengan kematian al-maut atau kembali ke rahmatullah. Dalam bahasa Islamnya, telah berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rahmatillah katanya. Episode berikutnya adalah alam barzah dan alam baqa. Itu karena ingat selalu yang kita baca dalam Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Raja penguasa pemilik hari pembalasan nanti. Itu satu poin ya. Poin berikutnya, ketibaan saat kematian tak ditentukan, tak diketahui, kita tidak tahu. Yang jelasnya ada peringatan dalam surah Luqman, contohnya
ayat terakhir surah Luqman ya. Ayatnya 34 saja. Nah, kita rujuk selalu Al-Quran. Surah Luqman ini berhampiran dengan surah As-Sajdah. Surah Sajadah yang selalu dibaca pagi subuh salat Jumat. Di sini Allah memperingatkan, apa katanya? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang hari kemudian itu Allah yang memilikinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 414 surah Luqman ayat terakhir 34 nomor ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Allah yang mengetahui ilmu tentang saat hari kiamat. Satu, Allah yang menurunkan hujan, mengatur hujan itu turun Allah. Allah tahu apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung, contohnya. Allah tahu apa yang akan kita buat besok, kita tidak tahu. Dan 4 tuh ya. Yang kelima, Allah tahu di bumi mana kamu akan tutup usia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan mati, di rumah kah, di hospital kah, di masjid kah, waktu sholat kah, waktu baca Quran kah. Tapi kita boleh merancang, kita boleh berusaha, kita boleh meminta, tapi kita tidak tahu. Nah, ketibaan saat kematian tak ditentukan dan tidak diketahui. Rujuk surah Luqman tadi ayat 34. Surah Al-Mu'minun juga. Nah, surah Al-Mu'minun ini lagi menakutkan daripada surah Luqman tadi. Di sini menyatakan apa? Menyatakan orang yang hidupnya lalai, lalu bila kematian itu datang, dia tak siap. Nah, ini dia. Ini orang yang tak siap nak mati, tiba-tiba mati itu datang mengejut. Nah, ini peringatan dalam surah Al-Mu'minun halaman 348 ayat 99 dan 100. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada peringatan Allah dalam surah Al-Mu'minun ini. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahu azim. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hatta iza jaa. Orang yang lengah dan lalai tadi, hatta iza jaa hadahumul maut. Bila maut datang mengejut, datang tiba-tiba, qala rabbirji'un. Dia tidak siap untuk mati. Ya Allah, jangan dulu ya Allah matikan aku. Jangan dulu cabut nyawaku ya Allah. Tangguh dulu ya Allah. Tunda dulu ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan. Agar saya meraih amal saleh. Fima taraktu. Yang selama ini belum saya lakukan lagi ya Allah. Saya belum baca Quran lagi ya Allah. Saya belum beristighfar lagi ya Allah. Saya belum bersolat secara serius lagi ya Allah. Orang itu meminta tangguh usianya waktu ajal sudah tiba. Orang yang tidak siap untuk mati pasti menyesal. Itu maksudnya ini. Pasti menyesal saat nasi sudah jadi bubur. Karena di sini ada jawabannya. Waktu orang itu minta usianya ditangguhkan, sudah dijawab di sini. Kala, nggak bisa lagi Pak, nggak bisa lagi Bu, nggak bisa lagi, nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa, cakap bolehlah, tapi tidak akan didengar, tidak akan dilayan. Karena sudah terlambat ya. Wa min waraihim barzakh. Orang itu sudah berada di pintu alam barzakh ila yaumi yub'atsun, nanti sampai hari kiamat. Itulah adanya kelanjutannya. Tidak boleh lagi mundur, hanya ke depan saja.
hari kiamat. Di sana ada hari pembalasan. Inilah warning di sini. Dalam hadis juga terdapat galakan berdoa agar beroleh saat kematian yang baik. Ada hadis yang diajar oleh Rasulullah, doa tahiyat akhir ya. Kita meminta kepada Allah supaya hidup kita baik, mati kita baik. Yang jelas orang yang menjaga ibadatnya seperti yang dikatakan tadi dengan baik, Allah akan jaga dia. Macam mana kita nak husnul khatimah? Jaga ibadat baik-baik. Pelihara masa dengan baik. Jangan lalai. Banyakkan zikrullah. Banyakkan mendekati orang yang saleh agar kita selalu dalam jagaan Allah. Bila orang itu dekat dengan orang yang saleh, dia akan dipelihara oleh Allah. Karena perjalanan hidup orang yang saleh itu Allah yang peliharanya. Kalau kita ingin baik, dekatilah orang yang saleh, dengarlah cakap orang yang saleh, banyakkanlah bergaul dengan orang saleh supaya kita menjadi golongan yang saleh. Insyaallah keberkatan mereka juga akan melimpah kepada kita, bukan saja di dunia, di akhirat juga nanti diceritakan bahwa orang saleh nanti di akhirat dia akan mencari sahabat-sahabat yang dikenalnya di dunia. Mudah-mudahan dilanjutkan besok. Kalau panjang umur, kalau ada rezeki, mudah-mudahan Allah memberi kita motivasi terus untuk mendekatkan diri dengan cerita-cerita orang saleh agar kita meraih serba sedikit berkat orang yang saleh ini. Amin rabbal alamin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain rabbi fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin alhiqna bis salihin rabbana Allahumma fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin alhiqna bis salihin Allahumma fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين اللهم احلقنا بالصالحين يا حي قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.